Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bonceng, semoga kalian sehat selalu biar kita bisa riding bareng. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang apa sih yang menjadi kelemahan dari Yamaha Mio Soul GT ini gitu kan. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian yang udah pernah komen, "Bang, apa sih yang menjadi kelemahan di Yamaha Mio Soul GT ini?" gitu kan. Tapi memang dari beberapa videoku sebelumnya juga aku udah senggol-senggol apa sih yang menjadi kelemahan dari Yamaha Mio Soul GT ini. Cuman di video kali ini akan aku rangkum jadi satu, apa sih yang menjadi kelemahan dari Yamaha Mio Soul GT ini. Oke, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah sensor cek engine-nya itu sering nyala. Nah, ini udah bener ya. Jadi kemarin itu sensor cek engine itu sering banget udah mati gitu kan. Ketika dibawa jalan dia hidup lagi, nanti mati lagi, hidup lagi gitu kan. Dan ternyata itu karena si TPS-nya itu rusak gitu kan. Jadi si langsamnya juga kurang bagus, yang membuat ECU-nya itu bacanya jadi error gitu. Baru kelemahannya yang kedua itu adalah di CVT-nya. Nah, CVT-nya ini itu sering banget bunyi, terutama di bagian kampas gandanya. Itu sering banget bunyi di bagian sini nih. Ini ada kampas ganda sama mangkoknya, karena kalau kalian nggak kasih yang ori itu biasanya dia cepet banget habis gitu kan kampas gandanya, yang membuat debunya itu banyak banget di mangkok gandanya, yang itu juga bisa jadi sumber bunyi gitu kan. Jadi CVT-nya ini adalah salah satu kelemahan dari Yamaha Mio Soul GT ini. Memang Yamaha Mio Soul GT ini punya kelemahan di bagian mesin, terutama itu memang banyak banget trouble-nya, tapi nggak separah Mio Carbu gitu kan. Kalau Mio Carbu itu kebanyakan itu di pengapiannya yang sering bermasalah. Seperti Mio yang sebelumnya itu sering banget mogok karena pengapiannya itu nggak ada, atau tiba-tiba apinya itu hilang gitu. Jadi businya itu nggak menghasilkan bakaran yang bagus, atau sama sekali nggak ada untuk pembakarannya, yang membuat mesinnya itu nggak bisa hidup gitu kan. Baru kelemahannya yang ketiga dari Soul GT ini adalah baut bodinya yang terlalu banyak gitu kan. Nah, ini di cover atasnya aja itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Itu kalau menurutku sih cukup banyak, tapi memang mengakui itu solid gitu kan. Dia nggak goyang ataupun bunyi-bunyi rattle gitu, nggak seperti brand sebelah. Dia nggak ada goyang, dia padat banget memang. Tapi itu menjadi kelemahannya juga, karena kalau misalnya salah satu bautnya itu nggak ada, itu bakalan jadinya jelek gitu, nggak tertutupi, karena baut-bautnya ini terekspos gitu kan. Nih, jadi nampak gitu kan, dan itu bisa jadi sumber karat gitu. Baru kelemahannya yang keempat itu adalah mesinnya itu mau terkadang tiba-tiba mati gitu. Kalau misalnya langsamnya terlalu rendah di setel, itu membuat dia tiba-tiba di lampu merah atau kita lagi berhenti itu tiba-tiba mau mati gitu kan. Itu sebenarnya sih bukan jadi kelemahan juga yang fatal, tapi itu tergantung settingannya. Kalian bisa bikin nggak mati-mati tapi gasnya itu agak tinggi, itu juga beresiko, yang membuat motor ini itu bisa tiba-tiba jalan gitu. Jadi lebih bagus dia di setelnya itu sedikit rendah, yang membuat motor ini tuh nggak jalan sendiri gitu kan. Kan lebih bagus dihidupkan ulang biar kita safety gitu kan, daripada kita harus tiba-tiba jalan gitu kan. Nah, baru kelemahan yang terakhir itu ada yang kelima. Kelemahan yang terakhirnya itu adalah spare partnya. Memang spare part motor ini tuh melimpah ya, banyak gitu di pasaran, juga bermacam-macam merek, bermacam-macam harga. Tinggal disesuaikan dengan budget kalian gitu. Cuman untuk part originalnya pun itu nggak terlalu awet gitu. Beda dengan merek sebelah. Memang merek sebelah itu lebih mahal secara harga, tapi
dia cukup bagus ya untuk kualitas originalnya. Kalau untuk Yamaha, aku pengalaman sih dia masih di bawah Honda untuk part originalnya. Tapi nggak tahu ya kalau menurut kalian gimana ya, bisa kalian komentar di bawah. Jadi mungkin itu aja yang menjadi kelemahan dari Yamaha Mio Soul GT ini gitu kan. So, jadi mungkin sekian aja video dari aku ya kan. Untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian apa sih yang menjadi kelemahan motor ini. Jadi sebelum kalian atau teman-teman kalian atau saudara kalian beli Yamaha Mio Soul GT ini, dia tahu nih apa sih yang menjadi kelemahan motor ini gitu kan, biar nggak keheranan gitu ketika udah beli ini kok rusak aja gitu kan. Nah, untuk kalian juga yang punya ide untuk bikin konten, bisa kalian komentar di bawah biar aku bisa buatkan konten untuk kalian, biar channelku terus berkembang, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk aku bonceng.